Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas konsep pendapatan nasional. Pertemuan kedua ini ada dua bahasan. Yang pertama, konsep pendapatan nasional, dan yang kedua, menghitung konsep pendapatan nasional. Di video sebelumnya sudah dijelaskan tentang konsep pendapatan nasional, yaitu ada 6 poin. Yang pertama, ada PDB atau Produk Domestik Bruto. Yang kedua, ada PNB atau Produk Nasional Bruto. Yang ketiga, ada NNP atau Net National Product. Yang keempat, ada NNI atau Net National Income. Yang kelima, ada PI atau Personal Income. Dan yang terakhir, ada DI atau Disposable Income. Nah, di video kali ini kita akan bahas satu persatu secara rinci. Tahukah kamu bahwa setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan, baik sedikit ataupun banyak, akan berpengaruh kepada pendapatan nasional? Contohnya, ketika kita jajan, kok bisa ya jajan ngaruh ke pendapatan nasional? Karena uang yang kita berikan untuk membeli barang atau jasa akan masuk ke pos RTK atau rumah tangga keluarga. RTK ini akan menjadi dasar perhitungan PDB. Nah, perhitungan PDB inilah yang akan berpengaruh ke pendapatan nasional. Pembahasan yang pertama yaitu PDB atau Produk Domestik Bruto. PDB adalah jumlah produk, barang, atau jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Nah, ini adalah gambar persebaran perusahaan asing yang ada di Indonesia. Jadi, hasil produksi perusahaan tersebut akan masuk ke dalam perhitungan PDB. Perhitungan PDB ini melihat semua hasil produksi perusahaan asing dan perusahaan asli Indonesia. Yang terpenting adalah perusahaan tersebut masih dalam batas wilayah negara Indonesia. Maka rumus menghitung PDB adalah pendapatan WNI di dalam negeri ditambah dengan pendapatan WNA di dalam negeri. Jadi, baik itu warga negara Indonesia dan warga negara asing, semua hasil produksinya dihitung. Yang terpenting masih dalam satu batasan wilayah. Pembahasan yang kedua ada PNB atau Produk Nasional Bruto. PNB adalah jumlah produk, barang, atau jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara secara nasional selama 1 tahun. Nah, ini adalah 2 contoh perusahaan yang ada juga di luar Indonesia. Pada intinya, PNB itu menghitung seluruh hasil produksi yang dihasilkan perusahaan asli Indonesia, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Jadi, perhitungan berdasarkan kewarganegaraannya. Maka, rumus menghitung PNB itu ada 3. Yang pertama, pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNI di luar negeri. Yang kedua, PNB sama dengan GDP ditambah pendapatan WNI di dalam negeri dikurangi pendapatan WNI di luar negeri. Yang ketiga, PNB sama dengan GDP dikurangi pendapatan neto faktor luar negeri.
Nah, ketika pendapatan WNI di dalam negeri dikurangi pendapatan WNI di luar negeri, itu adalah pendapatan neto faktor luar negeri. Maka ketiga rumus ini sama. Yang ketiga ada PNN. PNN adalah perhitungan pendapatan nasional berdasarkan jumlah produksi suatu negara. Kalau tadi menghitung perusahaannya, kalau sekarang menghitung jumlah produksinya. Nah, kita menghitung seluruh hasil produksi dari semua sektor. Maka rumus PNN adalah GNP dikurangi dengan penyusutan. Penyusutan itu adalah modal yang dipakai dalam proses produksi. Pembahasan yang keempat ada NNI atau Net National Income. NNI adalah perhitungan pendapatan nasional berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat atau orang yang memiliki perusahaan. Kalau tadi menghitung jumlah produksinya, sekarang kita menghitung jumlah pendapatannya. Nah, pendapatan nasional bersih itu meliputi pendapatan RTP, pemerintah, dan bisnis. Maka, rumus menghitung NNI, sebelum kita menghitung NNI, ada dua faktor yang harus diperhatikan atau diperhitungkan. Yang pertama, ada subsidi. Subsidi adalah uang yang diberikan oleh pemerintah untuk menjadi modal produksi yang akan mengurangi biaya produksi dan dapat dihitung sebagai pendapatan usaha. Yang kedua ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah uang yang didapat dari penjual atau produsen. Tapi uang ini tidak dapat dihitung sebagai pendapatan karena perusahaan ini wajib memberikan uangnya kepada pemerintah. Maka rumusnya adalah NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung dan ditambah subsidi. Pajak tidak langsung ini sifatnya kan mengurangi perusahaan karena uangnya wajib diberikan kepada pemerintah. Dan subsidi ini sifatnya menambah karena bisa dihitung sebagai pendapatan. Pembahasan yang kelima ada PI atau personal income. PI adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Contohnya, seorang karyawan. Pendapatannya itu harus dikurangi dengan pajak perseroan, laba ditahan, iuran asuransi, dan jaminan sosial. Kemudian ditambah dengan transfer payment. Maka rumus PI adalah PI sama dengan NNI dikurangi pajak perseroan, dikurangi laba ditahan, dikurangi iuran asuransi, dikurangi jaminan sosial, dan ditambah transfer payment. Bisa kalian lihat ya, pajak perseroan itu sifatnya mengurangi. Laba ditahan juga sifatnya mengurangi. Iuran asuransi sifatnya pun mengurangi dan jaminan sosial sifatnya mengurangi. Mengurangi apa? Maksudnya mengurangi jumlah pendapatan. Tapi kalau transfer payment sifatnya menambah pendapatan yang diperoleh. Yang keenam ada DI atau disposable income. DI adalah pendapatan yang siap digunakan.
Kalau tadi personal income itu adalah pendapatan kotor, kalau DI adalah pendapatan yang benar-benar siap untuk dibelanjakan. Nah, sebelum menghitung DI, ada hal yang harus diperhatikan, yaitu pajak langsung. Pajak langsung itu adalah pajak yang bebannya tidak bisa dialihkan kepada orang lain. Contohnya adalah PPN. Setiap kita belanja, pasti ada pajaknya kan? Nah, pajak itu disebut pajak langsung. Maka rumus DI adalah PI dikurangi oleh pajak langsung. Pendapatan yang siap digunakan ini nggak hanya untuk belanja aja, tapi bisa untuk saving, bisa untuk investasi. Maka kesimpulannya, jika kita ingin menghitung konsep pendapatan nasional, kita harus menghitung dari awal, yaitu dari PDB, PNB, NNP, NNI, PI, dan DI. Rumus ini saling berkesinambungan. Kalau kita ingin mencari besarnya DI, maka kita harus tahu dulu besarnya PI, besarnya NNI, NNP, PNB, dan PDB. Begitupun kalau kita mau mencari besarnya PNB, maka kita harus tahu dulu besarnya PDB. Seperti itu.